Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di YouTube channel Chillmate Corner. Semoga tempat ini masih selalu jadi tempat setia teman-teman untuk belajar matematika dengan santai ya. Amin. Nah, uh, untuk pada video kali ini insya Allah saya bakal bahas tentang lanjutan materi kalkulus 1 kita yang kemarin, yaitu tentang waktu kemarin itu kita bahas tentang itu ya teman-teman, sistem bilangan real. Nah, untuk saat ini kita bakal bahas materi topik kedua, yaitu materinya itu adalah pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan. Oke. Nah, aku yakin teman-teman udah belajar ini ketika di SMP, SD juga mungkin pernah. Kemudian SMA ya. Nah, uh, tapi di sini aku cuma mau apa ya namanya, kalau misalnya teman-teman lupa-lupa gitu boleh sambil diingat-ingat lagi kayak gitu. Oke, nah kita langsung aja ke materinya ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita dengar yang namanya pertidaksamaan, berarti nanti tuh identiknya sama yang kayak gini kan teman-teman, tandanya kayak gini, kurang dari, kemudian kurang dari sama dengan, lebih dari, sama dengan kan. Nah, ini yang namanya pertidaksamaan. Oke, identiknya dengan mereka kayak gitu. Nah, terus kita tuh tujuannya di pertidaksamaan itu apa sih sebenarnya tujuannya? Ya, betul banget. Tujuan kita itu adalah untuk mencari HP, yaitu himpunan penyelesaiannya kan. Himpunan penyelesaian. Oke. Nah, jadi kita tuh tujuannya mencari HP atau himpunan penyelesaiannya. Oke. Nah, sekarang untuk bentuk-bentuk pertidaksamaan itu apa aja sih sebenarnya? Bentuk bentuk pertidaksamaan. Oke. Pertidaksamaan. Bentuk-bentuk pertidaksamaan itu satu ya, teman-teman bisa catat. Ada fx kurang dari sama dengan gx. Sama ya. Tuh. Terus yang kedua itu fx per gx, kemudian kurang dari, ini sebenarnya tandanya bisa apa aja ya teman-teman, bisa kurang dari, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari, bisa lebih dari sama dengan. Nah, ini aku cuma tulisnya cuma yang kurang dari sama dengan aja, tapi sebenarnya mereka bisa kayak gitu semuanya kayak gitu. Nah, terus ada hx per kx misalnya. Oke, kx. Oke. Nah, nomor 3 itu ada fx kurang dari k. K-nya itu di sini adalah skalar ya teman-teman. Skalar itu angka biasa, misalnya kalau misalnya fx-nya 2x plus 3, nah berarti k-nya misalnya 5 kayak gitu. Nah, itu namanya k ya. Jadi kayak skalar. Oke. Nah, selanjutnya yang nomor 4 itu bentuknya adalah, sebentar. Nomor 4. Nah, nomor 4 itu bentuknya ketika dia itu punya 3 fungsi. Fx kurang dari gx kurang dari hx dan seterusnya, ini bisa nyampe seterusnya kayak gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk-bentuk pertidaksamaan yang mungkin teman-teman bakal sering temui kayak gitu ya. Nah, uh, tapi ada catatan penting nih di sini, teman-teman jangan sampai lupa ya. Nih, notes. Jadi pertidaksamaan tidak boleh dikalikan, atau dibagi oleh suatu variabel, atau dibagi oleh suatu variabel.
Jadi dia nggak boleh dibagi sama variabel ya teman-teman. Suatu variabel karena variabel tersebut karena variabel tersebut oke, bisa bernilai positif atau negatif. Bisa bernilai positif atau negatif. Oke. Nah, satu lagi nih catatan pentingnya di yang namanya pertidaksamaan. Itu adalah pertidaksamaan akan berubah tanda apabila variabel pengali atau pembagi oke, bernilai negatif. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya nanti insya Allah kita bakal bahas di contoh soalnya teman-teman. Nah, ini teman-teman jangan sampai lupa. Jadi catatan pentingnya itu ini. Jadi tadi ketidaksamaan itu tidak boleh dikalikan atau dibagi oleh suatu variabel ya, karena kita nggak tahu variabel ini positif atau negatif kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya dia itu variabel pengali atau pembaginya bernilai negatif, maka dia itu persamaannya akan berubah tanda kayak gitu. Sorry, pertidaksamaannya akan berubah tanda. Oke. Nah, ini untuk notesnya ya, teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut aja sama ini apa namanya? Nanti kita untuk ada catatan lagi satu yang penting. Nanti insya Allah kita lanjut aja ke contoh soal dulu ya. Oke, nah ini semoga teman-teman sampai sini udah rada paham ya. Oke, uh, kita lanjut ke contoh soal. Oke, nah untuk contoh soal yang nomor satu itu adalah misalnya teman-teman, contoh soal nomor satu itu misalnya cari HP dari 4x min 3 oke, kurang dari 9. Oke. Nah, uh, seperti biasa ya teman-teman, ini 4x kemudian 9 ditambah 3. Min 3-nya pindah ke sini. Nah, ke kanan. Nah, ini tuh sebenarnya kalau misalnya di aljabar yang aslinya itu sebenarnya kayak gini teman-teman. Uh, 4x min 3 ditambah 3 kurang dari 9 ditambah 3. Jadi mereka itu kedua ruas ditambahin 3 untuk menghilangkan yang ini min 3-nya. Jadi biar menghasilkan cuma 4x kayak gitu. Jadi kan min 3 ditambah 3 kan 0. Nah, jadi 4x ditambah 0 jadi 4x kayak gitu. Nah, 9 tambah 3-nya berapa? 12 kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kayak gitu ya yang aslinya. Tapi di Indonesia itu lebih gampangnya disebutnya pindah ruas kayak gitu. Nah, jadi kita teman-teman bebas mau pakai yang mana, yang penting paham ya intinya. Tapi untuk matematika aslinya itu kayak gini ya teman-teman. Jadi kedua ruasnya ditambah plus 3 kayak gitu. Ya, jadi ini kayak gini 4x berarti min 3-nya kita pindahin ke sini aja ya. Nah, jadi 4x kurang dari 9 tambah 3 12 berarti x-nya kurang dari 12 bagi 4 berapa? Ya betul banget, x kurang dari 3 kayak gitu. Nah, kalau misalnya digambarnya gimana nih untuk HP-nya? Gampang ya teman-teman. Jadi ini 3. Nah, untuk bulatannya dia bulatan penuh atau bulatan kosong? Ya betul banget bulatan kosong, karena di sini dia itu tiganya nggak ikut ya teman-teman, tiganya nggak ikut karena dia pakainya cuma kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Oke. Nah, jadi karena kurang dari 3 jadi kayak gini. Ups. Nah, kayak gini. Nah, ini HP-nya. Jadi HP-nya itu kalau misalnya kita pakai interval yang sudah kita pelajarin sebelumnya di materi sistem bilangan real, berarti gimana nih teman-teman? Ya betul banget, berarti HP-nya itu adalah
minus tak hingga sama 3. Oke. Nah, ini adalah HP-nya. Oke. Semoga teman-teman paham ya untuk soal 1 karena ini masih gampang. Oke. Nah, nomor 2 kita lanjut. Misalnya teman-teman punya ini ketidaksamaan 4x min 2, oke, kurang dari 2x min 4. Oke, nah ini gimana nih caranya? Nah, biar mudah kita pindah ruasin aja ya. Jadi 4x min 2x kurang dari min 4 plus 2. Ya enggak? Betul enggak? Ini 4x kurangi 2x itu 2x, kurang dari min 4 tambah 2 itu min 2, jadi x-nya itu adalah kurang dari min 2 bagi 2 berapa nih? X kurang dari min 1, kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu jadi ini gimana caranya? Ya, betul banget. Kita gambar dulu. Ini min 1. Ini bulatannya bulatan penuh atau bulatan kosong? Ya, betul. Bulatan kosong ya, karena dia min satunya nggak ikut. Jadi, X kurang dari min 1. Berarti kayak gini ya. Nah, kayak gini. Berarti untuk HP-nya kalau di intervalin itu gimana caranya? Ya, betul. Minta hingga sama min 1. Oke. Nah, itu kurang lebih untuk nomor 2. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Oke. Ini contohnya masih gampang-gampang ya, teman-teman. Insya Allah teman-teman bisa. Oke, nomor 3 ini misalnya kita punya 13. Kemudian lebih besar dari 2x min 3, lebih besar dari 5. Nah, ini caranya gimana nih teman-teman? Nah, ini kan 3 ini ya, ada 1, 2, 3, ada 3 lah ya. Nah, caranya gimana? Ya udah, berarti teman-teman ini gunakan cara aljabar yang tadi. Kalau misalnya kita pindah luas kan bingung nih pasti. Nah, jadi makanya yang kita pakai yang asli kayak gitu ya, itu cara ini nih, cara ini. Jadi kita mengurangi uh, ini 2x min 3, nanti gimana caranya biar dia itu bisa jadi 2x. Berarti gimana caranya? Ya udah, berarti 2x min 3 ditambah 3, oke. Nah, jadi ditambah 3. Nah, karena si ini itu tadi itu ditambah 3, berarti artinya semua ruas itu harus ditambah 3 kayak gitu. Nah, jadi gimana nih jadi? Oke, jadi 13 ditambah 3 besar dari 2x min 3 plus 3 kurang dari 5 ditambah 3. Oke. Nah, jadi 13 tambah 3 kan berapa nih? 16 ya, teman-teman. 16 kurang dari, ini habis kan? Karena min 3 ditambah 3, 0. Jadi 2x lebih besar dari 5 ditambah 3 berapa? 8. Ya enggak? Oke. Nah, sekarang kita bagi 2. Kita bagi 2 ya. Nah, jadi 16 bagi 2 itu 8, kemudian 2 bagi 2 itu X, kemudian 8 bagi 2 itu adalah 4. Nah, ini tuh sebenarnya sama aja kayak kalau misalnya uh, apa sih namanya, kalau misalnya dibalik juga boleh, jadi nantinya X. Nah, ini juga boleh. Oke, mau ini boleh. Oke. Nah, jadi gimana nih cara bikinnya? Nah, jadi cara bikin garisnya itu adalah ini 4, ini 8, ini bulatannya bulatan penuh atau bulatan kosong. Ya, betul banget, bulatan penuh karena ininya kurang dari sama dengan semuanya ya. Jadi ini bulatan penuh, ini bulatan penuh. Terus X kurang sorry, X-nya itu harus lebih dari 4. Oke, kayak gini berarti. Oke, nah X-nya itu harus kurang dari 8, berarti gini. Oke, jadi ini HP-nya. Nah, HP itu adalah irisan dari dua himpunan ini ya, dua himpunan ini. Dan jadi HP-nya itu adalah apa nih? Ya, betul banget. Kurung kurung siku 4,8. Nah, ini untuk HP-nya. Oke. Nah, itu yang nomor 3.
sekarang kita lanjut ke yang nomor 4 deh. Misalnya nomor 4 itu kita punya soal 2x min 4. Oke, 2x min 4 kurang dari 6 min 7x kurang dari 6 min 7x. Oke, kurang dari sama dengan 3x plus 8. Nah, ini gimana nih caranya? Nah, caranya ini kalau misalnya tipe soalnya kayak gini, kalau ini kan tadi teman-teman make sure ininya itu jadi di tengah-tengahnya itu adalah variabel. Oke, variabel x kan. Nih, karena di samping kanan kirinya dia udah skalar. Oke, jadi udah aman gitu pakai cara ini. Jadi pakai aljabar biasa juga bisa. Nah, kalau misalnya ini kita harus ngakalin lagi. Ini kan semuanya ada variabelnya nih. Ini ada yang di sini itu variabelnya kan ada semua. Nah, ini ada 2x, ada 7x, ada 3x. Nah, ini gimana nih caranya? Nah, caranya itu adalah teman-teman pisah satu-satu. Jadi yang pertama kita bakalan cari itu adalah 2x min 4 kurang dari sama dengan 6 min 7x. Nah, yang kedua yang bakal kita cari itu adalah 6 min 7x, oke, kurang dari ini dan uh, kurang dari sama dengan 3x plus 8. Nah, ini yang bakalan kita cari ya, teman-teman. Nah, jadi gimana nih caranya? Ya udah, kita lanjutin aja. Jadi, ini itu adalah 2x ditambah 7x ya enggak? Kurang dari 6 ditambah 4 ya enggak? 7 tambah 2 berarti 9x, kemudian 6 tambah 4 itu 10, oke. Nah, jadi x-nya itu adalah berapa nih? 10 per 9, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Berarti ini itu adalah min 7x, min 3x kurang dari sama dengan 8 min 6, ya enggak? Nah, berarti ini itu min 10x kurang dari sama dengan 8 kurangi 6 berapa? 2. Ya, betul banget. Jadi ini x kurang dari sama dengan uh, nah, ini teman-teman jangan sampai terkecoh ya. Aku tadi hampir terkecoh. Nah, jadi ini kan tadi kita bakalan ngebagi dua ini sama bilangan negatif ya, teman-teman. Nih, sama min 10. Nah, karena tadi itu ingat-ingat catatannya, kalau misalnya dia itu akan dibagi bilangan yang bernilai negatif ataupun dikali dengan bilangan yang bernilai negatif, maka tandanya itu perpindahan samanya akan berubah. Nah, berarti itu artinya kayak gini, teman-teman. Mana ini? Mana? Oh, ini sorry. Nggak kelihatan, guys. Oke, bentar. Nah, jadi gimana? Ya udah, berarti gini. Berarti ini x, karena ini kurang dari sama dengan, jadi lebih dari sama dengan uh, 2 per min 10. Jadi x lebih dari sama dengan min 1 per 5. Nah, ini nih. Oke. Nah, jadi mari kita cek mana yang ini ini kan udah ya, udah nemu x kurang dari sama dengan 10 per 9 sama x lebih besar sama dengan dari min 1 per 5. Nah, sekarang kita cek dulu nih kalau misalnya teman-teman masih bingung. 10 per 9 sama 1 per 5, besaran mana? 5 kali 10 berapa? 50. Nah, 9 kali 1, 9. Berarti 9 di sini. Nah, berarti ini tuh ya logikanya berarti karena ini kayak positif terus ini negatif, sebenarnya udah bisa nentuin kalau misalnya ini tuh pasti lebih besar sama ini. Tapi kalau misalnya teman-teman ragu misalnya ya, nah bisa pakai cara ini, jadi dikali silang gitu. Jadi 5 kali 10 50, 9 kali 1 atau 9 kali 1 itu 9 kayak gitu. Nah, itu bebas, terserah teman-teman, intinya kayak gitu ya caranya. Kalau misalnya bingung tinggal kali silang aja terus cari mana yang lebih besar kayak gitu. Nah, jadi kita udah tahu nih kalau misalnya 10 per 9 itu lebih besar lah ya. Oke. Nah, jadi akhirnya gimana jawabannya? Ya udah, berarti gini. Kita buat garis bilangannya ya. Nah, garis bilangannya itu karena mereka itu kurang dari sama dengan, terus ini juga lebih dari sama dengan, berarti
D itu bulatannya bulat penuh ya teman-teman. Jadi min 1/5 terus 10/9. Ini bulatannya bulat penuh. Bulat penuh berarti X lebih dari min 1/5, berarti kayak gini. Lebih dari. Terus X kurang dari sama dengan 10/9, berarti kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, berarti irisannya mana? Ya, ini. Berarti ini adalah HP-nya. Jadi HP-nya itu berapa? Ya, betul banget. Kurung siku min 1/5, 10/9. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, semoga teman-teman paham ya. Kalau misalnya ada yang belum paham, boleh langsung ditanyain aja di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 5. Nah, nomor 5 ini gampang ya, teman-teman. Misalnya kita punya soal kayak gini. X kuadrat min 3x min 4 kurang dari 0. Oke. Nah, ini pertama-tama karena ini ininya di sampingnya 0, jadi kita faktorin aja ya teman-teman. Jadi yang pertama kita faktorin itu ini nih, min 4 berapa kali berapa yang hasilnya min 4, tapi kalau misalnya dijumlahin hasilnya min 3. Berarti gimana nih? Berarti ini tuh sama aja kayak uh, min 4 dikali 1 kan ya. Min 4 kali 1 kan sama dengan min 4. Ya enggak? Nah, terus ini min 4 ditambah 1 sama dengan min 3. Sama enggak? Sama kan ya? Nah, jadi berarti ini min uh, X min 4 sama X plus 1. Oke. Nah, buat mastiin aja, mari kita coba kaliin masing-masing untuk membuktikan kalau misalnya pemfaktoran yang kita lakukan itu benar kayak gitu ya, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan aja. Jadi, X kali X berarti berapa? X kuadrat. Terus X dikali 1 plus X. Terus ini min 4X. Ya enggak? Terus ini min 4. Ya enggak? Jadi berapa nih? X kuadrat min 3x min 4 sama nggak? Oke, sama. Nah, berarti pemfaktoran yang kita lakukan itu benar ya teman-teman. Jadi ini itu pemfaktorannya adalah tadi x min 4 sama x plus 1. Oke. Nah, berarti ini kalau misalnya kita ituin berarti gimana nih? Berarti x min 4 sama dengan 0, berarti x sama dengan 4 ya nggak? Terus x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan uh, berapa nih? X sama dengan min 1 ya enggak? Ya betul. Nah, sekarang kita cari ini kan kurang dari 0 ya, sorry. Nah, terus kita cari nih sekarang untuk itunya uh, garis bilangannya nih. Garis bilangannya gimana? Jadi min 1 terus 4. Nah, ini karena mereka itu semuanya adalah bulat, sorry bukan bulat, maksudnya kurang dari, jadi angka 4 sama min satunya nggak ikut, maka dia itu termasuknya bulat kosong ya teman-teman. Jadi ini bulat kosong, ini bulat kosong. Nah, uh, kita caranya gimana nih untuk nentuin, kita kan nggak tahu nih ini nih gimana caranya, karena untuk nentuin daerah penyelesaiannya, karena kita ini nggak tahu gitu ini tandanya lebih besar atau lebih kecil dari si X-nya. Oke. Nah, berarti caranya gimana? Ya udah, caranya gampang teman-teman. Caranya itu kaliin ini dulu nih, ini sama ini dikali ini. Kalau misalnya X dikali X itu dia nilainya positif atau negatif? Ya betul banget, positif kan. Nah, berarti karena nilai X kali X itu positif, maka di sini itu positif ya. Nah, ini tips aja ya teman-teman, tips gampang nyari uh, apa namanya daerah penyelesaian ya. Jadi kalau misalnya tipe soalnya kayak gini, oke. Tips mudah nyari uh, daerah penyelesaian. Oke, nah langkah-langkahnya itu penyelesaiannya ya. Aku kasih notes penting aja di sini. Bentar, di mana ya? Ya udah nggak apa-apa, di sini aja. Notes penting. Jadi yang pertama itu teman-teman uh, ruas kanan jadikan 0 ya. Ruas kanan jadikan 0, udah. Jadikan 0.
Terus yang kedua itu faktorkan dan tentukan titik kritis. Udah, ya nggak? Faktorkan dan tentukan titik kritis. Nah, ini tuh disebutnya titik kritis ya. 4 sama min 1 itu faktorkan dan tentukan titik kritis. Titik kritis. Udah, terus selanjutnya buat garis bilangan yang membuat titik kritis. Ini juga udah ya. Ini membuat garis bilangan. Membuat garis bilangan. Garis bilangan yang membuat titik kritis. Yang membuat titik kritis. Nomor 4 itu adalah menentukan tanda sebelah tanda pada interval paling kanan, nih maksudnya ini interval paling kanan tuh pada interval paling kanan itu dengan mengalihkan koefisien setiap variabel. Oke. Dengan mengalihkan koefisien setiap variabel. Nah, ini yang aku maksud tadi ya, teman-teman. Koefisien setiap variabel. Oke. Nah, ini kan tadi koefisien variabel x kan ini ya, 1, positif 1. Nah, ini juga positif 1. Jadi, positif kali positif itu positif. Nah, jadi hasilnya ditaruh di sini positif kayak gitu. Oke, aman. Nah, ini positif, oke. Nah, selanjutnya, untuk tanda selanjutnya. Nah, untuk menentukan tanda sebelah kirinya, oke. Ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan yang pertama, ketika melewati titik kritis yang berasal dari faktor berpangkat ganjil, maka tandanya berubah. Dari faktor berpangkat ganjil, oke, berpangkat ganjil, maka tandanya berubah. Maka tanda berubah. Oke, ini ingat-ingat ya teman-teman. Maka tanda berubah. Ini cara cepatnya ya. Ini tanda berubah. Kemudian kalau misalnya itu ketika dia itu melewati titik kritis yang berasal dari faktor berpangkat genap, maka tandanya tetap. Oke. Jadi kalau misalnya untuk menentukan yang sebelah kiri ini, kalau misalnya dia itu pangkatnya ganjil, maka tandanya akan berubah jadi minus ya yang sebelah sini. Oke. Kalau misalnya dia itu dari yang berpangkat genap, maka dia itu akan tetap plus kayak gitu. Oke. Kira-kira nyampe sini paham gak teman-teman? Oke. Semoga paham ya. Kalau misalnya ada yang belum paham, boleh langsung tanyain aja di kolom komentar. Nah, ini notes menentukan positif negatif, menentukan tanda daerah. Ini biar cara cepatnya aja ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham, dan kalau misalnya ada yang bingung boleh biasa ditanyain di kolom komentar. Nah, ini untuk yang notes menentukan tanda daerah. Nah, jadi ini gimana nih? Ini kan kita udah kaliin ya koefisiennya tadi 1, positif 1 dikali positif 1 itu hasilnya positif. Nah, untuk yang sebelah kirinya itu kan tadi titik kritisnya itu kan 4. Ya enggak? Titik kritis 4, berarti itu kan di sini faktor yang ini.
faktor X min 4 itu dia pangkatnya berapa? Pangkat 1 ya teman-teman. Ya enggak? Karena dia cuma X min 4 aja. Bukan X min 4 kuadrat kayak gitu. Nah bukan kan. Tapi X min 4 aja. Nah berarti dia pangkat 1 kan. Satu itu kan ganjil. Nah artinya berarti karena dia ganjil maka artinya tandanya akan berubah kayak gitu. Jadi negatif kayak gitu. Oke. Nah sekarang min 1 nih. Perhatiin min 1. Berarti kan ini ya enggak? X plus 1. Nah, X plus 1 itu dia pangkatnya berapa ya? Ya, betul banget, pangkat 1. Nah, 1 itu ganjil kan? Bukan genap. Jadi, karena dia ganjil, maka tandanya akan berubah menjadi positif kayak gitu. Nah, karena nih yang dimaunya itu adalah kurang dari 0, maka yang kita pilih adalah daerah negatif karena dia kurang dari 0. Oke, nah maka dari itu ini adalah HP-nya kayak gitu nih. Yang ini. Jadi HP-nya itu berapa? Ya, betul banget. Jadi HP-nya itu adalah min 1,4. Nah, itu adalah HP-nya. Oke, tadi kan kita udah ngerjain nomor 5. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor yang terakhir ya, teman-teman, yaitu nomor uh, 6. Oke. Nah, nomor 6 ini, bentar di bawah aja. Di sini ya. Nah, nomor 6 ini teman-teman harus hati-hati ya. Jadi, tentukan HP dari 1/x+1 lebih kecil dari 2/3x min 1. Nah, ini bentuknya kan kayak gini ya teman-teman. Kira-kira ini caranya digimanain? Apakah dia bisa dikali silang? Apa enggak? Nah, ingat-ingat ya teman-teman, ada beberapa tips yang harus teman-teman uh, apa namanya ingat nih. Notes pentingnya ya. Aku tulis di sini aja. Jadi, ketika teman-teman nemu ini bentuknya yang kayak gini, oke, yang bentuknya A per B kurang dari C per D, ini bisa apa aja ya tandanya? Bisa lebih ini B plus ya, pokoknya apa aja. Nah, ini misalnya bentuknya A per B, terus ininya C per D, maka dia itu hanya berlaku ya, kalau misalnya dia dikali silang, itu misalnya A kali D, terus B kali C, bisa, maksudnya tuh jadi bisa dikali silang, itu tuh hanya boleh dikali silang ya, hanya boleh dikali silang jika B sama D itu lebih dari 0. Oke. Nah, jadi dia tuh cuma bisa dikali silang kalau misalnya kita udah tahu nih kalau misalnya B sama D atau penyebutnya ini adalah bilangan positif ya, teman-teman. Nah, sedangkan kita kan dalam soal ini kira-kira teman-teman tahu nggak ini dia positif atau negatif? Ya, pasti teman-teman belum tentu ya kalau misalnya ininya itu positif semua karena kita nggak tahu nilai X-nya berapa. Ya enggak. Jadi karena kita nggak tahu nilai X-nya berapa, maka ini kita tidak bisa kali silang kayak gitu. Nah, tapi pakainya cara apa? Nah, caranya itu adalah jadi gini nanti caranya. Jadi nanti 1/x+1 dikurangi 2/3x min 1 kurang dari 0 kayak gitu. Nah, ini baru cara yang benar, bukan dikali silang ya. Nah, apa itu case-nya kalau misalnya dikali silang nih? Aku kasih contohnya ya di sini. Misalnya ada nilai mutlak ya x plus 1 per x plus 3. Oke. Lebih besar dari sama dengan 2/3. Nah, ini kira-kira menurut teman-teman bisa dikali silang nggak? Nih, kalau misalnya ada teman-teman nemu kayak gini, jangan bingung ya. Ini tuh sama aja kayak x plus 1 mutlak per x plus 3. Oke, ini sama aja. Nah, kalau misalnya teman-teman nemu kayak gini, nah itu artinya ini bisa dikali silang atau enggak? Ya, betul banget bisa dikali silang ya. Karena ini, itu kan nilai mutlak. Nilai mutlak itu hasilnya pasti positif kan. Nah, kemudian ini 3 juga positif. Nah, karena dia dua-duanya sama dengan positif ya, itunya apa namanya penyebutnya, maka itu artinya dia bisa dikali silang, yaitu jadi nantinya 3 mutlak x plus 1, oke, besar dari
2 mutlak dari X plus 3. Nah, ini baru case-nya bisa dikali silang kayak gitu. Nah, sedangkan soal kita tadi yang ini, tadi ingat-ingat ya, karena kita ini X plus satunya itu belum tentu dia itu bakalan positif, karena kita nggak tahu nilai X-nya, maka mereka tuh ya belum tentu positif kan, karena dua-duanya belum tentu positif, maka artinya mereka tidak bisa dikali silang kayak gitu ya. Oke, semoga teman-teman paham ya maksud aku. Kalau misalnya ada yang masih belum paham, misal boleh langsung tanyain aja di kolom komentar ya. Tapi semoga ini bisa membantu sedikit ya teman-teman. Jadi jangan lupa ya ini notes penting lagi ya. Oke. Nah, kita lanjut nih ke soal. Jadi tadi karena kita nggak bisa kali silang, maka ini kan pindah ruas ya. Jadi min 2 per 3x min 1. Oke, nah sekarang kita apa namanya kita kerjain yuk. Nah, ini x plus 1 nggak apa-apa di kayak gini aja 3x min 1. Oke, nah terus ini dibagi uh, ini kan berarti 3x min 1 nanti dikali 1 kan, dikali ke sini. Nah, 3 berarti 3x min 1 ya. 3x min 1. Kemudian ini dibagi ini itu berapa? X plus 1. Kemudian dikali min 2. Jadi berapa nih? Sama aja kayak gini. Jadi min 2 x plus 1 kan. Berarti berapa nih? Min 2x min 2. Oke, jadi min 2x min 2 kurang dari 0. Oke, sampai sini aman ya teman-teman. Ayo kita sederhanain dulu. 3x kurangi 2x itu x. Min 1 dikurangi 2 itu min 3. Jadi x min 3 per ini x plus 1 3x min 1 kurang dari 0. Oke. Nah, jadi gimana nih caranya? Ya, betul banget. Jadi caranya itu ini x min 3-nya sama dengan 0 kan berarti x sama dengan 3. Oke, kita cari titik kritisnya. Terus x plus 1 itu dia tidak boleh sama dengan 0 ya, teman-teman. Ya nggak sih? Tidak boleh sama dengan 0. Berarti x tidak boleh sama dengan 1. Kemudian 3x min 1 tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ini berarti berapa nih? 3x tidak boleh sama dengan 1, berarti x-nya tidak boleh sama dengan 1 per 3. Oke. Oke, nah selanjutnya kita setelah nyari titik kritis nih, udah nemu kan titik kritisnya ini. Oke. Nah, sekarang kita gambar garisnya. Garis. Nah, berarti di sini tuh 1 per 3 sama 3. Oke. Nah, karena di sini itu mereka itu uh, kurang dari dan juga ini tidak sama dengan, maka berarti ini artinya mereka itu bulatnya nggak ada yang bulat penuh ya teman-teman. Oke, jadi semuanya bulat kosong. Oke, nah sekarang kita tentu ini daerahnya gimana caranya. Nah, ingat-ingat ya teman-teman, untuk menentukan daerah itu tadi kita kita kan udah tadi ruas kanan jadikan 0, udah faktorkan dan tentukan titik kritis udah, membuat garis bilangan udah, terus nah untuk menentukan tanda pada interval paling kanan itu dengan mengalihkan koefisien setiap variabel. Oke, jadi maksudnya itu gini, kalau misalnya teman-teman lihat di sini koefisien dari ini kan x min 3 itu kan ini koefisien dari x nya kan 1. Kemudian kalau misalnya kita kaliin juga yang penyebutnya ini kan koefisiennya 1 untuk x-nya di sini. Kalau misalnya untuk yang 3x kan koefisiennya 3. Jadi 1 dibagi positif. Karena ini positif kali positif kan? Positif. Ini positif juga. Jadi positif dibagi positif berapa? Positif. Berarti karena dia itu positif, maka area sebelah kanan itu adalah daerah positif kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ini. 3. Nah, 3 itu dia kan x min 3 ya. Pakainya yang ini. Nah, x min 3 itu dia pangkatnya berapa? X min 3 itu kan pangkat 1 ya. Oke. Dia bukan pangkat 2, bukan pangkat 3. Nah, karena pangkat 1 itu ganjil, maka tanda di sininya akan berubah. Oke.
jadi negatif nih. Lihat di sini. Mana ya tadi? Sorry. Nih, untuk menentukan tanda sebelah kirinya, ketika melewati titik kritis yang berasal dari faktor berpangkat ganjil, maka tanda berubah. Nah, karena tadi itu X-3 itu pangkatnya pangkat 1, maka 1 kan ganjil, jadi tandanya berubah kayak gitu ya, teman-teman. Semoga pahamnya di sini. Oke. Nah, ini kan sepertiga. Oke. Sepertiga itu pakainya yang mana? Nah, ini 3x min 1. Yang ini. Oke. 3x min 1. Nah, 3x min 1 itu kan pangkat 1 juga nih. Karena 1 itu ganjil, berarti apa nih artinya? Ya, betul banget. Tandanya juga berubah kayak gitu. Jadi plus kayak gitu. Nah, sekarang terakhir, 1. 1 itu berasal dari mana? Ya, betul banget. Dari x plus 1. Nah, x plus 1 itu pangkatnya apa? Pangkatnya 1. Oke. X plus 1. Nggak ada pangkat 2 di sini. Nah, berarti karena 1 itu ganjil, berarti apa nih? Ya, betul banget. Jadi berubah lagi tandanya kayak gitu. Nah, jadi diperoleh tandanya itu adalah yang kanan positif, kemudian ini negatif, positif, dan negatif kayak gitu. Nah, yang ditanyakan itu adalah karena yang diminta itu adalah kurang dari 0, oke. Jadi kita ambilnya yang negatif nih. Jadi mana aja yang negatif? Nah, ini. Nah, yap. Jadi ini adalah HP-nya ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi HP-nya apa aja nih? HP-nya adalah kalau misalnya pakai interval berarti minta hingga, kemudian ini eh, berapa ini? Oh, ini salah ya, sorry. Teman-teman, ini kan X plus 1, pindah ruas jadi min 1 ya. Ini salah, sorry. Nih, ini jadi min 1, oke. Ini juga nanti jadi min 1. Salah tulis aku. Jadi ini X min 1. Ini juga min 1, sorry. Oke, nah jadi ini min 1. Kemudian, dan 1/3,3. Nah, ini adalah HP-nya ya, kayak gitu. Semoga teman-teman paham ya yang di sini. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, seperti biasa tanya aja di kolom komentar. Mungkin itu aja yang kita pelajarin hari ini ya, teman-teman. Semoga teman-teman bisa makin paham. Aku mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau gimana. Uh, Sehat selalu buat teman-teman. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.